Saat itu tahun 1923, dua remaja menyelinap keluar dari rumah mereka di tengah malam di kota Florida. Rumor mengatakan seorang pak tua sedang membangun istana batu sendirian. Tapi setiap kali seseorang mencoba melihat apa yang dilakukan pak tua itu, dia berhenti bekerja. Para remaja yang penasaran itu berhasil menyelinap ke halaman belakang Ed dan melihat sesuatu yang kemudian mereka gambarkan sebagai sihir. Mereka ingat melihat batu bergerak seperti balon helium. Pak tua itu memindahkan 30 ton batu sendirian untuk membangun istananya. Meski tidak mengizinkan siapapun melihatnya, dia dengan bangga membicarakannya di seluruh kota. Namun tiap kali orang bertanya bagaimana dia membangun istana batu itu sendirian, dia cuma menjawab, "Aku memecahkan rahasia piramida." Kisah ini dimulai di Latvia, di negara asal Edward Lidskalnin. Edward lahir di sebuah desa kecil pada 12 Januari 1887. Dia lahir di keluarga tukang batu yang mungkin merupakan tempat dia mempelajari teknik kuno membangun. Namun, dia tumbuh sebagai anak laki-laki yang sakit-sakitan. Jadi, dia tidak pernah bisa mengangkat banyak beban atau menjalani aktivitas fisik berat. Pada usia 26 tahun, sebuah peristiwa yang tidak menguntungkan menentukan nasib Ed. Kekasihnya memutuskan pertunangan mereka dan Ed yang patah hati memutuskan pindah ke Amerika Serikat. Dia tinggal di beberapa negara bagian sebelum akhirnya pindah ke Florida, tempat petualangan hidupnya dimulai. Ed menghabiskan bertahun-tahun mencari lahan yang tepat untuk membangun rumah impiannya. Dia selalu menolak tanah pertanian yang bagus. Saat orang bertanya kenapa, dia hanya tersenyum. Akhirnya, saat dia membeli tanah sendiri, lahannya dianggap buruk oleh teman-teman dekatnya. Tanahnya adalah batuan dasar. Dia tak bisa membajak atau bercocok tanam di sana. Tapi sepertinya itu sempurna untuk apa yang ingin dia bangun. Teman dekat Ed sering menggambarkannya sebagai orang yang eksentrik. Saat ditanya kenapa dia ingin membangun rumah itu, dia cuma menjawab, "Ini untuk kekasihku. Suatu saat dia akan kembali." Kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Ed butuh waktu sekitar 30 tahun untuk menyelesaikan istana koral dan dia melakukannya sendiri. Dia cuma bekerja pada malam hari dan sama sekali tidak pernah membiarkan siapapun melihat apa yang dia kerjakan. Istana koral yang sudah selesai menampilkan sejumlah misteri yang belum terpecahkan. Kalau kamu ingin mengunjungi tempat ini saat itu, kamu harus melewati pintu gerbang putar seberat 9 ton dan setinggi 2,5 meter yang bisa didorong oleh anak kecil sekalipun cuma dengan satu jari. Ed sangat bangga akan pintu ini, sehingga dia awalnya menamai situs itu Taman Gerbang Batu. Namanya baru diganti menjadi Istana Koral beberapa saat kemudian setelah Ed meninggal. Begitu masuk, pengunjung bisa mengakses keajaiban luar biasa dari bangunan Ed, seperti menara, simbol mistis, furnitur, dan ayunan yang seluruhnya terbuat dari balok batu monolitik. Bebatuan itu ditumpuk dan cuma memanfaatkan beratnya untuk menyatukannya. Percaya nggak percaya, seluruh taman ini terdiri dari sekitar 1.100 ton batu. Kini, saat mengunjungi tempat tinggal Ed ini, kamu bahkan bisa melihat instrumen sederhana yang dia pakai untuk membuat semua ini, pahat, palu, tali, dan katrol. Jenis pekerjaan yang dia lakukan ini sangat sulit dilakukan bahkan dengan peralatan modern, apalagi kalau enggak. Misteri utama Istana Koral terletak pada bagaimana Ed berhasil membangunnya. Satu-satunya foto Ed Lidskalnin saat sedang bekerja menunjukkan struktur ungkit sederhana dari kerekan rantai yang dipasang di tripod kayu. Tripod itu terbuat dari tiang telepon tua dengan kotak kayu kecil di atasnya. Yang ada di dalam kotak itu tentu saja tetap menjadi misteri. Sayangnya, dia membawa rahasianya dan tidak berbagi kebenaran tentang karyanya kepada orang lain. Namun, masih ada yang tersisa karena ada banyak teori dan spekulasi seputar apa yang mungkin terjadi di sana. Satu teori mengatakan ada jaringan harmonik di dalam permukaan bumi, semacam sesuatu yang bisa menciptakan titik anti-gravitasi di seluruh dunia. Istana Koral diyakini dibangun di tempat seperti itu.
Ini bisa menjelaskan kenapa Ed butuh waktu lama untuk menemukan tanah yang pas untuknya. Mungkin yang dia cari adalah tempat yang memungkinkan dia bereksperimen dengan gaya anti-gravitasi ini. Namun, setiap kali Ed membahas karyanya, dia mengatakan dirinya memahami hukum berat dan daya ungkit, dan tentu saja dia telah memecahkan rahasia pembuat piramida. Nah, mungkin kamu bertanya apa rahasianya? Menurut Ed, itu ada hubungannya dengan magnetisme. Dia bahkan menerbitkan sebuah pamflet bernama Arus Magnetis. Di sana, dia menjelaskan setiap benda punya partikel magnetis di dalamnya. Jadi, kita cuma perlu memahami di mana letaknya. Dengan begini, semua benda bisa diangkat dan dipindahkan tanpa banyak usaha, seperti memindahkan objek berat di bawah air. Para peneliti mengatakan, jika kita mengasumsikan Ed Litzkalnin dan pembuat piramida menggunakan teknik yang sama, maka cuma dibutuhkan sekitar 4.700 pekerja untuk membangun piramida Agung Giza, bukan 20.000 sampai 100.000 orang yang saat ini diperkirakan. Tapi cerita ini malah makin misterius. Pada akhir 1920-an, Ed sedang menyelesaikan pembangunan istana koral di kota Florida. Desas-desus tentang karyanya telah menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mengatakan Ed menyembunyikan setumpuk uang di suatu tempat di tempat tinggalnya. Suatu malam, sekelompok pria menunggu sampai Ed sendirian dan masuk ke istana itu untuk merampoknya. Mereka tidak bisa menemukan uang itu dan untungnya tidak melukai Ed. Tapi pada hari-hari berikutnya, Ed memutuskan dia sebaiknya pindah dari area itu. Tentu saja, dia bukan cuma membawa sikat gigi. Ed memutuskan untuk memindahkan seluruh istana koral ke area lain yang jaraknya 10 km dari tempat dia membangun taman itu. Menurut legenda, Ed menyewa seorang sopir truk dan meminta sopir itu merahasiakan apa yang ingin dilakukannya. Dia meminta si sopir memalingkan wajahnya sementara Ed memuat truk itu sendiri, memindahkan semua batu yang ada tanpa bantuan. Begitu truknya penuh, Ed dan istananya pindah ke Homestead, Florida, tempat taman itu berada hingga saat ini. Pada tahun 1986, sekelompok insinyur dari Universitas Florida dipanggil untuk mencoba memperbaiki pintu gerbang taman itu. Pintu putar seberat 9 ton yang sangat dibanggakan Ed. Mereka tiba dengan banyak peralatan modern, termasuk derek 20 ton. Saat para insinyur melepas pintu itu, mereka memperhatikan bahwa Ed menggunakan batu melingkar aneh di bagian bawah pintu putar itu. Para insinyur tidak paham bagaimana batu seukuran frisbee ini bisa menahan beban 9 ton tanpa pecah berkeping-keping. Mereka mengirim batu itu ke Departemen Geologi di Universitas Florida, tetapi para ahli geologi di sana hanya mengembalikan batu itu dengan mengatakan mereka tidak bisa menemukan kecocokan batu ini di database mereka. Mereka tidak tahu dari mana asalnya. Para insinyur mengembalikan gerbang seberat 9 ton itu ke tempatnya dengan menggunakan teknik lain. Awalnya, usaha mereka gagal tanpa batu dasar yang awalnya digunakan Ed. Jadi, mereka harus memotong batu gerbang ini agar bisa berfungsi sebagai pintu putar lagi, membuktikan bahwa teknologi modern tak mampu meniru apa yang telah dilakukan Ed seorang diri. Maju ke tahun 2011, ada orang lain yang mengeklaim dia telah memecahkan kode pembangun piramida dan Ed Litzkalnin, Wally Wallington, seorang pensiunan pekerja konstruksi dari Lapeer County, Michigan, telah berhasil membangun sesuatu menggunakan teknik yang sama dengan yang dipakai Ed. Wallington dikenal telah membangun Stonehenge-nya sendiri di Michigan. Kabarnya, dia menggunakan mesin sederhana seperti tuas dan pengimbang untuk memindahkan balok beton seberat ratusan kilogram. Tidak seperti Ed, Patrick membagikan tekniknya kepada publik. Beberapa video menunjukkan teknik cerdas yang dia buat dari bahan yang sangat sederhana. Saking hebatnya, dia memindahkan seluruh lumbungnya ke properti lain hanya dengan bantuan alat sederhana. Namun, tak ada cara untuk membuktikan bahwa ini adalah teknik yang sama yang dipakai untuk membangun istana koral. Hingga saat ini, rahasia istana koral masih belum terungkap. Tapi tenang, kita selalu bisa berusaha memecahkannya.